Rani merasa beruntung mendapatkan kamar 204. Harganya separuh dari harga pasar, kamarnya luas, berventilasi baik, dan memiliki jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang rimbun. Hanya ada satu hal aneh, sebuah lemari kayu jati besar setinggi langit-langit dengan cermin kaca setinggi manusia yang menempel di pintu depannya. Kaca itu terlihat kuno, sedikit buram di bagian tepi, dan bingkainya diukir dengan motif bunga teratai yang layu. Saat menyerahkan kunci, Bulina, pemilik kos yang berusia senja, memberikan satu peringatan ketat dengan suara bergetar. "Nak, di kamar itu ada cermin lama. Kau boleh memakainya siang hari untuk berdandan, tapi begitu matahari terbenam, kau wajib menutup cermin itu dengan kain merah tebal yang sudah ibu sediakan di laci. Jangan pernah dibuka setelah maghrib. Apapun yang terjadi, jangan lihat pantulanmu di cermin itu setelah jam 9 malam. Ingat, jangan sekali-kali." Rani hanya mengangguk sopan, meski dalam hati ia meremehkan. Pasti cuma mitos biar kacanya nggak debu atau retak kena panas. Gumamnya sambil membawakan vas dan catnya masuk. Sebagai anak seni, ia justru tertarik dengan estetika kuno cermin tersebut. Malam pertama dan kedua berlalu lancar. Rani patuh menutup cermin dengan kain merah sebelum tidur. Namun, pada malam ketiga, Rani begadang menyelesaikan lukisan terakhir untuk skripsinya hingga larut. Jam menunjukkan pukul 2.15 WIB. Suasana kamar hening, hanya terdengar suara jangkrik dan dengungan AC yang mulai tua. Tiba-tiba, Rani merasa ada yang mengamatinya. Ia menoleh ke arah lemari. Kain merah itu masih terpasang rapi, tapi entah kenapa, ia merasa kain itu seolah-olah bernapas, naik turun pelan meski tidak ada angin. "Gila, kurang tidur nih," umpatnya sambil mengusap mata yang perih. Karena gerah, Rani berdiri untuk mengambil syal yang tergantung di gagang pintu lemari, tepat di samping kain penutup cermin. Tanpa sadar, tangannya menyentuh ujung kain merah itu. Rasa penasaran yang irasional tiba-tiba menyergapnya. "Cuma intip dikit kali ya, buat mastiin aja kalau nggak ada apa-apa," bisik hatinya yang nakal. Dengan gerakan cepat, ia menarik kain merah itu ke samping. Bagian tengah, anomali pantulan. Saat kain tersingkap, Rani membeku. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Di dalam cermin, ia melihat pantulan kamar kosnya. Meja belajar yang berantakan dengan kuas cat, tempat tidur yang belum dirapikan, jendela gelap. Semuanya sama persis. Kecuali satu hal. Di pantulan cermin, Rani tidak sedang berdiri di depan lemari. Di dunia nyata, Rani berdiri tegak menatap cermin dengan wajah bingung. Tapi di dalam cermin, Rani versi pantulan itu masih duduk di kursi meja belajar, membelakangi lemari, dan sedang melukis di atas kanvas dengan tenang. Kuas di tangan pantulan itu bergerak liar, seolah sedang melukis sesuatu yang mengerikan. "Apa-apaan ini?" pikir Rani panik. "Apakah ini ilusi optik? Atau aku halusinasi?" Ia mencoba melambaikan tangan kanannya ke arah cermin. Pantulan Rani yang duduk di kursi tidak melambaikan tangan. Ia tetap melukis, bahkan gerakannya semakin cepat dan agresif. Tiba-tiba, Rani yang ada di dalam cermin berhenti melukis. Perlahan, lehernya berputar dengan sudut yang tidak wajar, bisa mencapai 180 derajat, hingga wajahnya menghadap ke belakang, tepat menatap Rani yang asli melalui kaca. Wajah di cermin itu tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum lebar yang dipaksakan hingga sudut mulutnya tampak robek dan berdarah. Matanya hitam pekat, tanpa bagian putih, seperti lubang kosong yang menghisap cahaya. Cat minyak di wajah pantulan itu tampak menetes, seperti darah hitam. "Akhirnya kamu buka juga." Bibur pantulan itu bergerak. Tidak ada suara yang keluar dari speaker manapun. Tapi suara itu bergema langsung di dalam kepala Rani, berat dan serak. "Aku sudah bosan menunggu giliran." Rani mundur ketakutan, ingin menutup kembali kain merah itu, tapi tubuhnya lumpuh, kakinya terasa tertanam di lantai, seolah ada gaya gravitasi tak kasat mata yang menahannya. Dari dalam cermin, tangan pantulan itu mulai terangkat, bukan memantul gerakan Rani, tapi tangan itu mendorong keluar dari permukaan kaca. Permukaan cermin itu beriak seperti permukaan air yang tenang saat dilempar batu. Jari-jari pucat, panjang dan berkuku hitam tajam dengan sisa cat kering di bawah kuku itu
mencengkram tepi bingkai lemari di dunia nyata. Lalu muncul lengan, bahu, dan akhirnya seluruh tubuh sosok Rani versi jahat itu merayap keluar dari cermin dengan gerakan cair yang mengerikan. Sosok itu kini berdiri di depan Rani. Tingginya sama, bajunya sama, bahkan bau cat minyak dan parfumnya pun sama. Tapi aura yang dipancarkannya dingin menusuk tulang, seperti udara dari dalam kubur. Siapa kamu? Gagap Rani. Punggungnya sudah menabrak dinding kamar. Sosok itu semakin mendekat, mengurungnya. Aku adalah kamu yang dulu, jawab sosok itu sambil merapikan rambutnya dengan gerakan anggun yang tidak pernah dilakukan Rani. Mahasiswi yang hilang di kamar ini 5 tahun lalu. Aku terjebak di sana, di dunia cermin, menunggu orang bodoh yang membuka tutupnya malam hari agar bisa bertukar tempat. Tukar tempat? Maksudnya? Teriak Rani, suaranya pecah. Sosok itu tersenyum dingin, matanya yang hitam pekat menatap nanar. Kamu yang akan masuk ke sana, menjadi pantulan, menunggu orang berikutnya yang penasaran. Dan aku akan hidup menjadi Rani yang baru. Lulus kuliah, jadi seniman sukses, punya keluarga, menua, dan mati wajar. Enak kan? Sebelum Rani sempat bereaksi, sosok itu menerkam dengan kecepatan kilat. Tangan dingin sekuat baja itu mencekik leher Rani, menyeratnya mendekati permukaan cermin yang kini berubah menjadi lubang gelap gulita. Rani melawan, menendang, mencakar wajah sosok itu, tapi tenaganya jauh lebih lemah. Wajah Rani semakin dekat dengan kaca. Ia bisa melihat ribuan wajah lain di kedalaman dunia cermin itu, berteriak tanpa suara. Tangan-tangan mereka menggapai-gapai meminta tolong. Mereka adalah korban-korban sebelumnya. Tidurlah sekarang Rani, giliranmu menunggu. Bisik sosok itu di telinganya. Dengan dorongan terakhir yang kuat, Rani terhempas ke dalam cermin. Bletak, permukaan kaca beriak hebat, menelan tubuh Rani sepenuhnya ke dalam kegelapan. Lalu dalam sekejap mata, permukaan itu kembali keras, dingin, dan padat. Di dalam kamar, hening kembali. Sosok Rani, yang sekarang adalah entitas jahat, berdiri tegak, meregangkan otot-otot barunya yang hangat dan hidup. Ia tersenyum puas menatap tangan manusianya yang nyata. Ia kemudian mengambil kain merah itu, dan dengan santai menutup kembali cermin tersebut hingga rapat. Syukur deh udah malam, harus nurut aturan Bu Mina, katanya sambil tertawa kecil, meniru gaya bicara Rani dengan sempurna. Lalu ia kembali duduk di kursi meja belajar dan melanjutkan melukis, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Rani bangun pagi, mandi, dan sarapan dengan lahap. Ia menyapa Bu Minah di dapur dengan ramah. Pagi Bu Minah, tidur saya nyenyak sekali semalam. Kamar ini nyaman banget, gak ada gangguan sama sekali. Bu Minah tersenyum lega, meski ada kerutan khawatir di dahinya. Alhamdulillah. Ingat ya nak, kalau malam tutup cerminnya. Iya Bu, pasti. Saya nggak akan lupa lagi. Saya janji, jawab Rani sambil tersenyum manis. Senyum yang sedikit terlalu lebar dan tidak mencapai mata. Sejak hari itu, Rani menjadi mahasiswi teladan. Lukisannya mendadak sangat indah, namun menyiratkan kesedihan mendalam. Selalu mendapat nilai A. Tapi teman-teman kosnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rani jarang berkedip saat menatap orang bicara. Rani tidak pernah makan makanan yang masih panas mendidih. Ia hanya meniup-niupnya sampai dingin sekali, baru dimakan. Setiap kali Rani lewat di depan kaca, genangan air, atau layar ponsel yang mati, ia selalu sengaja menghindari pantulannya sendiri, seolah takut ada sesuatu di sana yang akan menariknya kembali. Terkadang, teman sekamarnya mendengar Rani berbicara sendiri di malam hari, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. Sementara itu di dunia cermin yang gelap, dingin, dan sunyi,
Rani yang asli duduk sendirian di sudut kamar pantulan. Ia menatap keluar melalui permukaan kaca, melihat kehidupannya dinikmati oleh orang lain. Ia berteriak sekuat tenaga, memukul-mukul kaca dari dalam, menangis meminta tolong. Tapi tidak ada suara yang keluar, tidak ada yang bisa mendengarnya. Ia hanya bisa menunggu mahasiswi baru berikutnya yang akan menyewa kamar 204, yang penasaran dengan lemari tua itu, dan yang akan membuka kain merah di tengah malam, memberinya kesempatan untuk keluar lagi. Dan di sudut kamar, cermin itu seolah tersenyum, menunggu korban berikutnya.